Di tengah kembali panasnya konflik lama Ahmad Dhani dan Maya Estianty, seorang netizen yang budiman dengan akun @reitanfami menyampaikan pesan terbuka untuk Ahmad Dhani. Ia mempertanyakan alasan Ahmad Dhani kembali mengungkit dugaan perselingkuhan Maya ke publik, namun dinilai tidak pernah menjelaskan secara rinci soal awal hubungannya dengan Mulan Jameela. Netizen yang berbakti tersebut menyoroti jejak digital lama yang dulu ramai membahas kehamilan Mulan yang sempat disembunyikan dari publik. Menurutnya, Ahmad Dhani seharusnya juga berani terbuka mengenai masa lalu keluarganya jika memang ingin membahas konflik lama secara terang-terangan di media sosial belakangan ini kembali ramai dibicarakan publik. Dalam pengakuannya, netizen yang budiman itu juga menceritakan pengalaman pribadi saat pernah menjadi penggemar besar Mulan Jameela. Ia mengaku sempat membantu menjaga ayah Ahmad Dhani selama 2 minggu demi bisa bertemu idolanya. Namun akhirnya kecewa karena tidak diberi kesempatan bertemu Mulan yang saat itu disebut sedang hamil. Ia pun mempertanyakan alasan kehamilan tersebut dulu disembunyikan, sementara kini Ahmad Dhani sangat vokal membela putrinya, Shafia Ahmad. Curhatan panjang itu langsung memicu pro dan kontra di media sosial. Buat Ahmad Dhani Prasetyo yang terhormat, mudah-mudahan VT ini sampai ke kamu. Buat kalian bantu share dan tag Ahmad Dhani. Kasus 20 tahun yang lalu diungkit kembali. Alasannya karena Al, El, dan Dul telah dewasa. Pertanyaannya dari aku, coba jelaskan kapan Maya Estianty selingkuh. Tahun berapa Maya Estianty selingkuh? Dan satu hal lagi, tahun berapa juga Mas Ahmad Dhani dan Mulan Jameela menjalin hubungan? Karena jejak digital sangat kuat. Di tahun 2025, isu perselingkuhan Mulan Jameela dan Ahmad Dhani itu merebak, mengelupas, mengudara di dunia Indonesia ini, di negara Indonesia ini. Itu yang pertama. Coba jelaskan, kapan detail perselingkuhan antara Mulan Jameela dan Anda, dan detail perselingkuhan antara Maya Estianty, oke? Dan yang kedua, apakah Anda tahu, saya ini adalah korban dari disembunyikannya Mulan Jameela saat hamil Shafia. Jadi, di tahun 2010 yang lalu, saya sempat 2 minggu menjadi babu dan saya menjadi menjaga ayah Anda selama 2 minggu. Ketika itu saya masih sekolah, karena alasan saya itu kenapa saya mau melakukan itu, karena mudah-mudahan ada jalan untuk saya ketemu dengan Mulan Jameela, karena kebetulan saya adalah fans garis keras dari Mulan Jameela, oke? Dan yang bikin sedih itu, selama 2 minggu itu ketika saya dibawa ke Pondok Indah, saya baru sampai, saya langsung diusir. Bahkan saya tidak diberi kesempatan untuk ketemu dengan Mulan Jameela karena pada saat itu Mulan Jameela sedang hamil. Alasannya Mulan Jameela sedang hamil. Nah, kenapa sekarang Anda begitu membela Shafia, sedangkan jejak digital kelam tentang Shafia itu sangat banyak. Salah satu contohnya adalah disembunyikannya kehamilan Shafia. Apakah Anda tidak memikirkan itu, rasa sakit hati yang ditanggung oleh anak Anda, Shafia, karena jejak digitalnya Anda bilang ketika Mulan Jameela itu hilang, saat itu adalah sedang mengeluarkan album yang ke-99. Coba pikir dari situ kan, kenapa Anda melakukan seperti itu? Saya sebagai fans Mulan Jameela dulu, dan sekarang sudah tidak. Oke, saya sudah menyerah dan saya tidak mau lagi mengidolakan sosok Mulan Jameela, tapi karyanya masih saya nikmati. Itu. Tolong jawab pertanyaan saya ya, karena saya dari korban gagal bertemu Mulan Jameela, perjuangan saya
menjadi seorang babu, menjaga ayah Anda, dan saya dibayar hanya 200.000, dan itu pun bukan dari Anda, tetapi dari mantan Bupati Garut, Bapak Haji Rudi Gunawan, yang ngasih uang saya selama 2 minggu itu 200.000 rupiah. Apa yang saya lakukan? Saya menjaga ayah Anda, membersihkan, menemani ayah Anda buang air besar, membersihkan ayah Anda buang air besar, kencing, semuanya saya lakukan ya. Ayah Anda makan, minum, saya yang bantu selama 2 minggu itu, dan saya dikasih. Dan ketika saya ke Pondok Indah, saya diusir tanpa diberikan apapun, dan yang memberikan saya uang adalah mantan Bupati Garut Haji Rudi Gunawan. Tolong jawab ya pertanyaan saya, Mas Ahmad Dhani. Terima kasih. Seharusnya saat Mulan Jamila hamil Safia, Anda tidak perlu menyembunyikan kehamilan Mulan Jamila. Saya bertanya-tanya, apa alasan Anda menyembunyikan kehamilan Mulan Jamila pada saat itu, dan sampai saya diusir, tidak bisa ketemu dengan idola saya Mulan Jamila pada saat itu? Berikan alasannya. Kenapa Mulan Jamila disembunyikan pada saat hamil Safia? Safia harus tahu ini ya, bahwa Anda saat Anda di dalam kandungan Mulan Jamila, kehamilan Anda disembunyikan. Oke? Tolong jawab. Terima kasih. Jangan sode sekarang menjadi ayah garda terdepan, sedangkan jejak digital dulu Anda buruk tentang Safia. Terima kasih. Dan satu hal lagi, jika Anda dengan Mulan Jamila tidak ada hubungan apapun pada saat Anda menjadi suami Maya Estianty. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Para netizen yang budiman, kira-kira kapan sih Bunda Maya itu nyindir-nyindir mantannya, nyenggol-nyenggol mantannya itu kapan? Yang nemu videonya boleh tag akun aku ya, soalnya aku juga pengen denger kira-kira Bunda Maya ngomong apa gitu ya kan. Penasaran gitu, kok orang sebelah tuh ngerasa kayak kepanasan terus, kebakaran terus gitu. Kagak malu sama jenggot. Bukan duda, tapi laki orang yang lo ambil, lonte. Laki orang yang lo ambil, orang menderita gara-gara perangai lu yang gak tahu diri tuh. Ya lonte, lu dipanggil lonte, lu jangan marah. Masih berharga lonte, dipakai, dibayar, selesai. Lu lebih dari lonte, perempuan biadab. Jadi kalau orang jijik ngeliat lu begitu, jangan marah, perangai dulu. Kalau kami sih pikir kami ya sering ke belakang kami ya. Kalau lu nggak ada bunda, lu masih ngeliat-liat lu di tiang nyanyi dengan baju murah-murah. Kalau mengomentari masalah artis ya, masalah selebriti yang suka diposting ke sosial media, contohnya ya mengenai permasalahannya Bunda Maya ini sama mantannya, itu kalau aku lihat video-video beredar, siapa yang menanggapi gitu ya, memberikan opini, memberikan pandangan, ada aja netizen munafik ya, suka komen gini ya. Di videoku juga ada soalnya, munafik bilang gini, jangan suka mengurusi urusan rumah tangga orang lain. Aku pastikan ini netizen bolot ya, netizen oon. Kenapa? Karena namanya artis, ketika dia memposting ke media itu artinya dia siap menerima feedback ya, feedback dari audiens. Ngerti nggak? Kalau tidak mau dikomentari orang lain masalah rumah tangga, itu nggak usah di-up, nggak usah panggil wartawan, nggak usah bikin conference segala. Bahkan kan ada artis yang manggil wartawan demi dia bisa rame gitu, disorot kamera lagi. Sama juga kayak si Ahmad Dhani, kalau dia nggak mau rumah tangganya dikomentari orang lain, dia nggak bakalan speak up sama wartawan. Kan dia yang memberikan statement-statement menyebalkan kan, sehingga orang yang melihat, orang waras yang melihat kehidupan dia dari perselingkuhan awal-awal sampai sekarang bikin sensasi terus, nah orang muak gitu. Ya wajar dong reaksi publik.
Jadi bukan ikut campur. Kalau nggak mau dikomentari, nggak mau ada reaksi publik, ya jangan panggil wartawan. Itu kan dia kan yang sibuk panggil wartawan ke sana kemari. Sementara Bunda Maya mana ada manggil-manggil wartawan, ya kan? Nggak ada manggil-manggil wartawan. Jadi kalian jangan bilang, jangan ikut campur urusan rumah tangga orang lain. Siapa yang ikut campur? Orang dia sendiri kok yang pengen rumah tangganya dikomentari orang lain. Ya nggak?